Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas tentang hacking dan computing. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, serta jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk menerima update terbaru dari channel ini. Karena dengan subscribe, kalian telah membantu channel ini untuk berkembang, serta menjadikan channel ini lebih baik untuk kedepannya. Dan terima kasih bagi kalian yang udah subscribe ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Nmap atau Nmap. Apa itu Nmap ya? Sebelumnya, siapa sih pencipta Nmap ini? Nmap itu singkatan dari Network Mapper ya, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk melakukan port scanning yang dibuat oleh Garden Lion. Aplikasi ini digunakan untuk mengaudit jaringan yang ada, dan menggunakan tool Nmap ini kita dapat melihat host yang aktif, port yang terbuka, serta sistem operasi yang digunakan, dan juga fitur-fitur lainnya. Mari kita masuk ke materi pembahasan, melihat fitur-fitur lainnya dari Nmap. Silahkan kalian buka terminal ya, ketikkan Nmap -H. Saya gedein dulu layarnya. Nah, di sini ada banyak option untuk Nmap ini. Dari host discovery, ada scan technique, ada port specification and scan order ya, ada service atau version detection, ada script scan, ada OS detection, ada timing dan performa ya, ada firewall, ada untuk output, ada MISIC. Kita juga diberikan contoh oleh Nmap, dan ini contohnya. Sebelumnya kita akan mungkin saya jelaskan beberapa perintah yang akan saya gunakan dalam tutorial kali ini. Mungkin scan teknik ini kita akan pakai yang ini ya, di antara ini nanti kita akan pakai. Lalu ini tuh untuk men-scan TCP ya, atau paket bolak-balik, bisa disebut juga seperti itu. Lalu ada -SV untuk service atau version info ya, ada script scan, ada OS detection, -O, O nya O gede ya, O besar seperti itu. Ada -T atau -T. -T ini adalah range ya, timing untuk melakukan scanning seberapa cepat sih gitu. Nanti kita akan gunakan perintah -T ini pada implementasi video ini. Ini ada juga -A, OS detection. Lalu apa bedanya dengan -O yang mana tadi ya? Nah, yang ini apa bedanya dengan yang ini? Jika ini adalah hanya menampilkan versi OS ya, atau OS yang digunakan, sedangkan yang ini bisa digunakan untuk version ya, serta script scanning dan threshold. Mari kita coba contoh dari yang Nmap berikan. Kita ambil contoh yang satu aja supaya tidak ribet. Kita pastekan. Nah, sebelumnya kita telaah dulu ini. Bentar, saya clear layar dulu. Nah,
kita menggunakan option dash V untuk verbose atau untuk details setiap output yang keluar ya. Serta kita menggunakan dash A atau OS detection ya, kalau tidak salah tadi seperti itu. Nah ya, seperti ini ya, OS detection serta mana tadi, nah serta ini adalah example atau contoh dari yang Nmap berikan. Kita coba lihat aja output yang keluar dari perintah ini ya, kita enter. Bisa dilihat di sini ada beberapa port yang sudah ditampilkan. Ini ada port 80 HTTP, alamat IP-nya sekian. Ini adalah alamat IP dari scanme.nmap.org ya. Serta ada port 53 terbuka ya. Entah itu terbuka atau terfilter, nanti kita lihat aja. 53 ini adalah port untuk domain ya. Serta ada port 22 ini SSH. Ini ada port lagi 9929. Kita tungguin aja sampai selesai. Nah, di sini sudah selesai ya scanningnya. Kita lihat output yang dihasilkan dari Nmap. Ada port 22 terbuka ya, open, serta ada versinya di sini. Open SSH, ini versinya, runningnya di Ubuntu. Servisnya betul ya, SSH terbuka atau open. Di sini ada port 25 terfilter SMTP. Lalu apa bedanya dengan port yang terbuka dengan terfilter seperti ini? Jika port yang terbuka open, artinya kita dapat melihat di dalamnya ya, kita bisa mengakses. Jika terfilter adalah port tersebut dibatasi usernya atau hanya orang tertentu yang dapat mengakses. Serta ada port 53, ini adalah domain ya. Ini ada port 80 open HTTP, runningnya Apache ya. Ini ada versinya di Ubuntu. Ini ada port 139 terfilter juga, ada 445 terfilter NetBIOS sama Microsoft DS. Ini ada port 9929. Nanti kalian bisa pelajari untuk setiap port yang terbuka atau macam-macam jenis port lah ya, karena port ini banyak sekali ya, tidak cuma 22, 25, 53, 80, banyak sekali, bahkan nyampe ribuan.
dan kalian tidak perlu belajar satu-satu untuk memahami port tersebut. Biasanya satu servis itu portnya bisa bermacam-macam, seperti SSH ini. SSH port defaultnya adalah 22, tapi ada juga SSH portnya 2222, 2222, ada 4 kali 2 ya. Ini tergantung servisnya aja. Jika kalian scanning servisnya adalah SSH tapi portnya yang berbeda, ya tetap aja itu port untuk SSH seperti itu. Ini output yang ditampilkan ketika saya menggunakan user biasa ya. Coba kita masuk ke mode root. Kita melakukan scanning lagi dengan perintah yang sama. Iya, tadi saya pause sebentar karena akan memakan waktu cukup lama menurut saya. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang Nmap ya, kalian bisa buka webnya Nmap. Ada versi bahasa Indonesianya juga. Website untuk bahasa Indonesianya adalah, bentar saya kasih tunjuk. Nah, ini adalah website bahasa Indonesianya Nmap ya. Di sini kalian bisa baca-baca setiap option di dalam Nmap. Di sini ada SS, ada ST. Ini sama-sama untuk melakukan scanning TCP ya, paket TCP. Kalian bisa baca untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang perintah-perintah Nmap ini. Nanti coba kita akan mengakses port yang terbuka mungkin di router saya ya. Router saya akan saya coba scanning dan coba kita akses port yang terbuka supaya kalian ada gambaran bahwa port yang terbuka itu bisa diakses, tapi tidak semuanya bisa diakses ya. Jadi kita lihat aja nanti scanningnya selesainya di mana ya. Ini masih scanning di situs yang sama, scanme.nmap.org ya, tapi saya menggunakan mode root. Output yang ditampilkan sama di sini. Ya, sama ya, sama yang di atas. Sama, ada 22, ada 25. Sama, cuman bedanya di sini adalah Nmap mengeluarkan output traceroute. Nah, apa itu traceroute? Traceroute adalah alat ya yang Nmap inputkan ke dalam aplikasinya atau toolsnya. Alat diagnosis jaringan secara real time, melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP ke sumber tujuan seperti itu. Atau dengan simpelnya bisa kita sebut dengan misal kita tahu alamat IP nih, alamat IP dari, katakanlah kita nggak tahu websitenya nih, kita tahu alamat IP-nya aja. Dengan menggunakan traceroute ini kita dapat mengetahui website aslinya tuh yang mana sih, seperti itu. Ataupun sebaliknya, kita tahu websitenya, kita tapi tidak tahu alamat IP asli dari website tersebut, seperti itu. Bisa jadi websitenya pakai load balancer ataupun pengalihan alamat IP yang lain, seperti itu ya. Ini ada IP address ya. Ini adalah gateway saya 192.168.90.1 ya. Ini ada berbagai alamat IP lain. Ini juga ada apa ini? DNS kah? Ya, seperti itulah.
Di sini juga ada alamat IP ini juga ada. Nah, kita clear layar dulu ya supaya tidak mengganggu. Kita gedein aja di sini. Nah, untuk komen basic atau perintah basicnya Nmap ini sebenarnya cukup sederhana ya. Sebelumnya kalian bisa baca-baca dulu di website yang tadi yang saya berikan. Itu sudah bahasa Indonesia, jadi kalian tidak perlu pusing-pusing untuk translate ya. Oke, masuk komen basicnya Nmap. Apa aja sih komen basicnya Nmap? Oke, pertama-tama kalian wajib masuk ke mode root dulu, karena di dalam mode root ini kita mendapatkan banyak hal seperti itu. Seperti tadi kan trace root tidak ada di dalam mode biasa ya, harusnya masuk ke mode super user dulu baru ada trace root seperti itu. Oh ya, jika kalian merasa terganggu dengan suara hujan, saya mohon maaf ya, lagi hujan di lokasi saya. Oke, masuk komen basicnya Nmap. Kita ketikkan saja Nmap -sc ya. Kita klik arrow kanan aja di keyboard untuk shortcut ya. Biar saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada perintah -sc ya atau -sc. Ini adalah perintah untuk melakukan script scanning. Di dalamnya ini adalah script scanning default ya. Ini ada sv untuk melakukan scanning version terhadap port yang terbuka seperti itu. Jadi misal port yang terbuka ada SSH nya itu versi berapa, terus dan apa namanya tuh, terus kita bisa pelajari vulnerabilities atau kerentanan yang terdapat di versi tersebut seperti itu. Ini ada, kita menggunakan -T4 ya untuk mempersingkat waktu scanning. Time standarnya adalah 4 ya, kalian bisa gunain 5 tapi itu menurut saya kecepatan. Barangkali ada port yang terbuka tapi kelewat dan akhirnya tidak ditampilkan, jadi saya menyarankan untuk menggunakan option -T4 ya. Coba kita enter. Kita tungguin ya, saya akan pause sebentar. Iya, ternyata setelah saya nungguin cukup lama, ini tidak kunjung selesai ya. Saya memutuskan untuk mencobanya di user biasa, karena tadi siang saya udah nyobain scanning dan itu terdapat, kita cancel dulu ini aja, terdapat port 23 ya atau telnet. Ini yang terbuka port 21 FTP versinya ini. Oh ya, ini adalah apa sih namanya, alamat IP dari router saya IndiHome ya. Sama ada port yang terbuka juga port 80. Dan sama ini juga hostnya TP-Link ya. Ini saya menggunakan user biasa dan bisa ya. Ini dari tadi saya nggak bisa. Oke, berarti ini positif, ada port terbuka 21 sama port 23 ya, karena udah beberapa kali saya melakukan scanning. Yang terbuka ada 3 port total ya, 21, 80 sama 23 ya. Coba kita akses aja FTP yang di sini aja biar kalian jelas tentangnya. FTP 192.168.90.2. Nah, lihat itu terkoneksi ya. Kita masukin sandinya, admin, harusnya bisa. Oh, ternyata login valid. Kita coba lagi yang lain.
soalnya saya lupa sandinya. Loginnya Violet ya. Ya, saya lupa sandinya dari FTP ini, nggak tahu ya. Tadi ada port 23 adalah port telnet ya. Coba kita akses dengan mengetikkan perintah telnet. Ini bisa ya masuk ya. Nah, kita bisa masuk. Seperti yang kalian lihat, port telnet memang terbuka ya, atau port 23 ya, port defaultnya. Karena ini tadi tidak menampilkan hasil apa-apa, sepertinya memang jaringan lagi nggak bagus ya, karena tadi hujan, sekarang udah reda. Kita fokus di telnetnya aja. Mana tadi? Nah, ini telnet. Kita coba ketikkan help. Oke, ini komen yang valid ada di bawah ya. Ada sys, ada EtherDBG, ada bridge, ada set dan lain-lain ya. Di sini isinya di dalam IndiHome adalah ini ya. Isi dari konfigurasi telnet IndiHome. Kalian bisa ubah semau kalian, tapi saran saya jika kalian belum terlalu mahir untuk konfigurasi sendiri, maka tidak disarankan untuk mengubahnya. Kalau ini router saya, jadi mungkin kita cukup melihat-lihat aja di dalamnya seperti apa. Mungkin saya akan memilih ini ya, karena menarik. Hilang tadi. Saya akan memilih ini. Hilang lagi. Oke, copy, paste. Nah, kita sudah masuk ke dalam subnya ya, sub dari ini TCE-PHY DBG, apapun itu bacanya, sebenarnya susah untuk dilafalkan ya. Sub komennya ada file, ada speed, ada recheck, ada ping, ada crosslink dan lain sebagainya. Ini ada config juga. Kita coba ketikkan lagi untuk masuk ke subkomennya lagi. Di sini saya akan masuk ke speed ya. Nah, di sini kita bisa mengatur speed atau bandwidth ya. Bandwidth dari router tersebut. Ini ada auto, ada AN, ada 100F dan lain sebagainya. Karena kita di sini cuma lihat-lihat aja, jadi saya tidak ngotak-ngatik apa-apa ya. Kita exit aja di sini. Nah, mungkin ini adalah komen dasar Nmap yang harus dan wajib kalian pelajari ya, karena komen dasar seperti inilah yang nanti akan membantu kalian menemukan suatu kerentanan di dalam sistem operasi maupun web ya. Coba kita iseng-iseng aja scan Google Nmap -sg seperti yang tadi. Kita tinggal tekan arrow kanan, terus kita mau ada scan TCP ST ya. Ini situsnya, situs Google ya. Coba kita gunakan verbose. Jika kita menggunakan verbose, maka output yang ditampilkan akan terperinci atau satu persatu seperti ini. Bedanya jika tidak menggunakan verbose, maka output yang keluar hanya hasil akhirnya saja. Tergantung kebutuhan kita itu yang mana. Tapi biasanya saya menggunakan verbose karena untuk menampilkan detail lebih lanjut seperti itu. Bisa dilihat Google alamat IP-nya sekian. Portnya ada port 80 HTTP. Ada port 53 domain ya. Kita tungguin sampai selesai.
Oke, scanningnya sudah selesai. Mari kita lihat hasil akhir dari scanning kita. Ini ada 453 domain, ada 480 HTTP. Ini adalah output yang ditampilkan HTTP respon ya. Get head, ada HTTP request ya, get request, banyak di sini. Ada export option dan banyak ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika kalian suka dan kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan klik like video ini serta bagikan ke teman-teman kalian. Dan jika kalian mempunyai kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komen di bawah. Kalian juga boleh request video yang selanjutnya. Dan goodbye.